Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Damara Sanjaya akan mempresentasikan TM12 dengan judul Sistem Informasi Manajemen Internet dan Web Aplikasi. Cloud Computing. Cloud Computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Jadi cloud computing itu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna, sehingga memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Lalu cara kerja cloud computing. Sistem cloud computing bekerja menggunakan internet sebagai server dalam pengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mengakses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Sebagai contoh, lewat penggunaan Gmail, data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google. Semua instruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Fungsi cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Seperti contohnya, kita ingin membuat email atau Facebook, kan tinggal lewat Google bisa. Nah, seperti itu contohnya. Manfaat cloud computing, yaitu 1. Media penyimpanan terpusat pada server, 2. Keamanan data, dan 3. Tahan lama. Maksud dari penyimpanan terpusat pada server ialah memudahkan pengguna untuk menyimpan data di suatu server yang sudah disediakan oleh cloud computing, sehingga kita sebagai pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti data center. Lalu keamanan data. Jadi dalam penerapan teknologi cloud computing, penyediaan cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Sehingga dengan menggunakan cloud computing akan membuat data dan informasi pengguna bisnis lebih aman dan terjaga. Lalu yang terakhir, tahan lama. Jadi maksud dari tahan lama di sini adalah data yang kita simpan di cloud computing akan tidak mudah rusak. Ya, kadang kan kita pernah mengalami data yang kita simpan sangat lama malah tidak bisa dibuka. Nah, dengan menyimpannya di cloud computing, data dijamin akan tahan lama. Lalu model-model cloud computing. Yang pertama, private cloud. Private cloud adalah pengguna dari teknologi. Cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat. Yang kedua, community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan community cloud adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga, public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Struktur cloud computing. Yang pertama ada komputer front end, dan yang kedua komputer back end, dan yang terakhir penghubung antara keduanya. Komputer front end merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front end cloud computing merupakan sisi dari client dan cloud computing. Sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua, interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Lalu komputer back end. Komputer back end adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer back end harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani hingga ribuan permintaan data dan penghubung antara keduanya.
Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet. Sehingga dalam hal ini, perangkat dapat terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Lalu virtual intelijen. Virtual intelijen atau disebut sebagai kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI dan didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah yang kemudian kecerdasan tersebut diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau yang disebut sebagai komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Saya yang bertanya, Ya, silakan. apa yang dimaksud sistem informasi terstruktur dan tidak terstruktur? Berikan contohnya. Terima kasih. Baik, jadi sistem informasi terstruktur adalah sistem informasi yang berjalan di atas norma-norma organisasi yang berlaku untuk semua yang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya masing-masing di dalam organisasi. Contohnya seperti informasi kenaikan gaji. Dan sistem informasi tidak terstruktur adalah sistem-sistem yang berlaku di suatu lingkungan organisasi secara tidak formal, namun tetap mengikat dan berpengaruh pada organisasi yang bersangkutan tersebut. Contohnya seperti surat izin tidak masuk kuliah. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih, sudah paham. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Mau bertanya, sebutkan contoh layanan apa saja yang dapat diakses menurut pengertian tadi public cloud. Jadi contoh public cloud ada dua, yaitu contoh public cloud yang gratis dan yang tidak gratis atau berbayar. Contoh public cloud yang gratis yaitu seperti Windows, Live.Mal, dan Skip, dan sebagainya. Lalu contoh public cloud yang berbayar seperti Office 365, Windows Azure, Windows Intune. Jadi seperti itu Mbak jawabannya Mbak. Silakan yang bertanya. Saya mau bertanya. Ya Mbak, silakan Mbak. Di struktur cloud computing ada komputer front end. Apa yang dimaksud komputer front end tersebut? Baik, terima kasih. Jadi front end adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user. Bagian ini dibangun menggunakan HTTP atau yang disebut Hypertext Markup Language dan CSS, Cascading Stylesheet, dan JavaScript, sehingga sebuah URL bisa berfungsi dan menampilkan website yang lebih baik. Seperti itu jawabannya Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.